tapi alhamdulillah rezeki salabir sakiranna aturan pisan orang tinggal kami ngaturkeun nuhun ka wali sadayana. Terus ngadoakeun pun anak, ngadoakeun Ipan, sama ngadoakeun Neng ini. Mudah-mudahan udah kesana lama nakuna biasa menjalankan sunahna rukuna wajibna salawatna biasa udah dikalan salamat dan hatur nuhun oge kanu kasna daroakeun mungkin oge dibalas ku Allah ganjaran anu sami saling ganjaran haji. Amin. Kalina eta urang oge teh hilap urang syukuran ke Allah oge kuseur kanikmatan terus ditampi ku urang nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat urang ngariung, sempat pangaosan di pasien waktu anu rase pesan haraman yang kedamang mungkin kadamang deui haji anak nuhun tos damang alhamdulillah amang saterasna waras leungiteun teu aya buat nyata misalnya hari mana aya pilu ayeuna wae pi tos ngawitan deui sanu ngarancangan bukan jadi bebe atur nuhun Islam ka para wali sadaya terus naon yok malam ahad naon sana ngadaro aku panintan sa kali deui ke malam ahad mari malam ahad teh terbang ti Jeddah ka Indonesia dugi ka Indonesia ta dinten ahad tabu 4 sonten diperkirakan ke sana dinten panten ngareung sakali di bagian dia insyaallah rutina eta nudugikeun kanggo materi salajengna badai nyandak pasal ru'ya impian dan yang berhubungan dengan itu. Ieu teh bade maoskeun hadis tentang impian. Punten bilih teu tiasa ngajelaskeunana, panginten penjelasan mah bade masrahkeun ka Mang Haji Udin anu sa luas-luasna. Ini mun tiasa mangacakeun hungkul dapat penjelasan. Nu bade diaoskeun di dia ayat 7 hadis tentang impian. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah. Qala Allahu ta'ala wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahar. Dan setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah ialah tidurmu di waktu malam dan siang. Nah, urang teh tidur teh karena kekuasaan Allah. Anu nidurkeun, anu ngagugahkeun, anu nyaringkeun itu sadayana kersana Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yabqa minan nubuwati ilal mubasyirat qalu wa mal mubasyirat qala ar-ru'ya sholihatu rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tinggal dari kenabian kecuali al-mubasyirat. Sahabat bertanya, apakah al-mubasyirat itu? Jawab Nabi, impian yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza taroba zamanu lam takad ru'yal mu'mini takdibu wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwati muttafaqun alaih wa fi riwayatin wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila telah hampir hari kiamat, maka mimpi orang mukmin hampir tidak pernah dusta. Dan mimpi orang mukmin itu sebagian dari 1/46 bagian dari kenabian.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam lain riwayat, sebenar-benar kamu impian ialah yang benar tutur katanya. Mungkin akhir zaman itu sudah sekarang ya, sudah termasuk akhir zaman. Jadi impiannya para orang-orang mukmin itu hampir benar 1/46-nya dari 4 kenabian. Hadis yang ketiga, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayaroni fil yaqadati la yatamatsalu syaitanu bi, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat saya dalam impian, maka pasti akan melihat saya pada waktu jaga, atau seolah-olah telah melihat saya dalam waktu jaga, karena syaitan tidak dapat menyerupai saya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi berarti kalau mimpi Nabi mah benar-benar melihatnya dan tidak bisa ditiru oleh setan. Nabi Muhammad itu. Hadis yang keempat, Wan Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wa yuhaddis biha, wa fi riwayatin fala yuhaddis biha illa ma yuhibbu, wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaitoni falyasta'id min syarriha wala yadkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu, muttafaqun alaih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kamu melihat impian yang digemari, maka itu dari Allah. Hendaknya mengucapkan puji syukur kepada Allah dan hendaknya diceritakannya. Dalam lain riwayat, jangan diceritakan kecuali kepada orang yang kau sukai. Dan jika mimpi yang menakutkan, maka itu dari setan. Hendaknya berlindung kepada Allah dan tidak usah dibicarakan kepada orang lain, maka tidak akan ada bahaya baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ulah disarios-sarioskeun aya nu ngimpi nu awan mah ngimpi juri, ngimpi. Jadi mimpi yang bagus itu dari Allah dan mimpi yang jelek itu dari setan. Hadis yang kelima, Wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aru'ya sholihata wa fi riwayatin aru'ya hasanatu minallah wal hulmu minasyaitoni, faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi salasan wal yata'awwad minasyaitoni fa innaha la tadurruhu, muttafaqun alaih. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, impian yang baik dari Allah dan impian yang busuk dari setan. Maka siapa yang mimpi sesuatu yang tidak digemarinya, hendaknya meniup ke sebelah kirinya 3 kali dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tidak akan membahayakan padanya. Jadi meniup 3 kali ke kiri, jadi maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalah bentuk setiupnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka tidak akan bahayakan padanya kalau dibangun dulu itu. Hadis yang ke-6, wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasan wal yasta'in billahi minasyaitoni salasan
wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi, rawahu Muslimun. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu kamu mimpi yang tidak disukainya, hendaknya meludah ke sebelah kirinya 3 kali sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Yang tadi mah ditiupkeun nya 3 kali ke kiri, anu ayeuna mah meludah 3 kali ke kiri. Hadis riwayat Muslim. Satu lagi hadis yang ke-7, Wan Abil Asqai Wasilat Tabnil Asqai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'dhamil firo ayyada ya rajulu ila ghairi abihi aw yuriya ainahu malam taro aw yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam yaqul, rawahul Bukhari. Abul Asqa Wasilah bil Al-Aqsa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebesar-besar pendustaan kalau seorang mengakui turunan yang bukan turunan ayahnya. Jadi tengaku ke bapak kemudian turunan eta cenah. Atau berdusta dalam impian apa yang tidak dilihatnya. Geus mah bohong, impi teh bohong dicaritakeun sama kitu nyaritakeun teh. Atau berkata atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna mah kumaha cek Nabi kurang. Mungkin itu 7 hadis yang bisa saya sampaikan, dan untuk penjelasannya sangatun ka Mang Handi Udin anu seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Daud dina surat Yunus ayat 62 dugi 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Siapa yang disebut wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka al-busyra, kabar gembira, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada yang dapat merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika al fawzul adzim, yang demikian adalah keuntungan yang agung. Disebut wali Allah artinya wali Allah orang yang dilindungi Allah, dapat perlindungan Allah karena beriman dan keimanannya diwujudkan dalam ketakwaan, diwujudkan dalam ketaatan. Orang kalau sudah sampai pada tingkat dilindungi Allah, ya, tersebut yang dilindungi itu wali. Jadi wali bukan orang yang sakti, tapi orang yang dilindungi Allah, ya. Kalau sudah dilindungi Allah, biasanya nanti mereka ada punya jaminan, ya. Allah menjanjikan diantaranya lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka ada kabar gembira dalam kehidupan dunia dan ada kabar gembira untuk di akhirat. Ayat ini ditafsirkan kabar gembira bagi orang yang beriman, yang imannya diwujudkan dalam takwa,
bentuk kabar gembiranya diantaranya adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi kalau tanda orang dapat perlindungan Allah, itu salah satunya dikabarkan bentuknya nanti dikasih kabar gembira. Kabar gembira melalui mimpi. Jadi mimpi yang baik itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari perlindungan Allah ya. Kenapa mimpi yang baik disebut bagian perlindungan Allah? Sebab orang yang dapat mimpi yang baik nanti punya pikiran positif, senang minimalnya, senang. Boleh diceritakan. Iya. Belum ke Mekah tapi sudah bermimpi ke Mekah, senang luar biasa. Orang lain lagi ngantri, ini sudah sampai ke Mekah dalam impiannya gitu ya. Ya mimpi heula tuh gitu. Mimpi heula. Bingah. Anu daftar candan kenal mangkat jalmi anu dilindungan ku Allah, walaupun dalam mimpi kan sudah bagian dari kesenangan yang Allah berikan. Apalagi tadi disebutkan ketemu Nabi ya, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak belajar aja belum tentu ketemu Nabi. Karunia yang besar adalah oleh Allah diberikan mimpi-mimpi yang baik, namanya ru'ya sholihah. Dan kabar gembira yang di akhirat, al-jannah adalah surga, jelas. Jadi di antara bagian dari kegembiraan yang Allah berikan kepada orang yang dilindungi, yang dapat perlindungan Allah, berupa mimpi yang baik, ar-ru'ya sholihah. Di Quran ada dua istilah. Kalau hanya kembang-kembang mimpi, tidak sungguhan, hanya apa ya, hayalan-hayalan gitu, tapi nanti banyak mengundang nafsu, itu namanya adwasu ahlam, namanya kembang mimpi. Kembang-kembang mimpi. Mimpi belanja di Jogja, mimpi supermarket gitu. Padahal pagi harinya enggak punya beras gitu. Mimpinya enak aja. Tapi mimpi-mimpi yang demikian tuh nanti kan tetap ada keinginan untuk mewujudkan. Kan beda dengan yang mimpi ke Mekah tadi, itu kan langsung menyangkut ibadah gitu ya. Mimpi yang barusan dicontohkan belanja anu kan boleh jadi nanti menimbulkan sifat-sifat yang kurang baik ya. Adwasu ahlam namanya. Jadi rungsing. Rungsing kayak koyong gitu ya. Terus ada disebut juga ru'ya ya, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inni ara fil manam anni albahuka fandur madza tara. Ismail, saya bermimpi menyembelih kamu ya. Fandur madza tara, teliti, pikirkan gimana pendapat kamu. Jadi ada mimpi yang disebut ru'ya istilahnya. Di kitab Sirajut Talibin disebut mimpi ada 3. Yang pertama mimpi ar-ru'ya as-salihah minallah ya. Pertama mimpi yang baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di surat Yunus tadi disebutkan dari kemantapan keimanan yang diwujudkan dalam ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, di antaranya kabar gembira berupa mimpi yang baik. Kemudian ada juga mimpi yang kedua, ar-ru'ya minasyaitan ya. Ada mimpi dari setan. Maksudnya mimpi yang buruk ya. Sebagaimana tadi disebut di hadis, ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Yang ketiga, ada mimpi yang sekedar hayalan-hayalan saja. Hayalan biasanya yang istilahnya disebut hadisun nafsi. Mimpi yang ketiga ini mimpi hayalan-hayalan, baik hayalan yang siangnya jadi hayalan-hayalan tidak terpenuhi,
kemudian mengendap dalam pikirannya, mengendap dalam ingatannya, istilah anak sekarang mengendap dalam memorinya, nanti keluar ketika tidur. Jadi waktu siangnya banyak keinginan-keinginan tidak tersampaikan, tidak terwujud, kemudian mengendap di ingatannya, kemudian nanti malam harinya ketika tidur, mau siang atau malam, ketika tidur kemudian seolah-olah terwujud ya. Itu bukan dari setan yang tadi ya? Biasanya dari nafsu, yang nafsu, Tidak tercapai. keinginan yang tidak terwujudkan ya. Keinginan tidak terwujud biasanya nanti hadir itu di impian-impian. Ikut lari jalan santai, inginnya dapat mobil, begitu mobil-mobilan juga tidak dapat gitu ya. Gitu. Ya. Akhirnya malamnya seolah-olah dapat mobil, seolah-olah misalnya gitu. Jadi ada 3 di kitab Sirajul Talibin disebutkan. Makanya jangan terlalu banyak keinginan. Nanti istilahnya tulul amal, istilahnya panjang angan-angan, maksudnya loba kahayang gitu maksudnya teh. Loba kahayang. Gitu ya. Mungkin di impian-impian muncul. Alhamdulillah. Kalau sudah datang ke impian yang dari nafsu, biasanya banyak yang jelek, biasanya nafsu jelek. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan impian-impian baik aja, mudah-mudahan. Itu timbulnya dari ketakwaan, dari keimanan, dan diwujudkan dengan amal-amal baik. Terus ada etikanya tadi. Kalau mimpi yang baik silakan diceritakan, tapi terbatas juga ke orang yang kita inginkan saja. Tidak semuanya harus diceritakan ke orang yang tertentu yang kita inginkan saja. Terus yang mimpi yang buruk tidak usah ceritakan. Kalau yang mimpi yang baik diceritakan, manfaatnya adalah optimisme. Artinya ya ke depan timbul gairah, semangat yang baik gitu ya. Kayak tadi mimpi ke Mekah gitu ya. Itu nanti kan mudah-mudahan setelah mimpi itu timbul keinginan betul, kemudian berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Tapi kalau mimpi yang buruk tidak usah ceritakan, sebab kalau diceritakan nanti ke orang yang bersangkutan juga ada pengaruh negatif ya. Ke orang yang lain juga nanti menimbulkan hal-hal yang buruk. Jadi keburukan jangan disebarkan. Tidak disebarkan keburukan mimpi, tidak akan bahaya bagi kita. Kalau ragu, takut mimpi yang buruk kita sampai takut, baca doa saja. Banyak doa perlindungan pada Allah. Di antaranya juga Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi cepat kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga jangan terlalu banyak ceritakan kalau bermimpi keinginan-keinginan sendiri yang tidak terpenuhi itu. Hayang anu. Jangan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sekitar mimpi? Tadi disebut di hadis mimpi orang mukmin itu bagian 46. Seperempat 46 dari kenabian. Itu maksudnya bukan kenabian sebetulnya. Tapi 1/46 sesuai dengan
sesuai dengan Mimpinya. ya, sesuai dengan nubuah atau sesuai dengan kenabian. Jadi bukan, kan yang bermimpi bukan nabi gitu. Sesuai saja dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misikan, bawakan gitu. Itu juga hanya 1/46-nya. 1/40. Ada yang mengatakan 1/45. Ada dua hadis Muslim dan hadis Imam Bukhari. Jadi walaupun bermimpi baik, jangan kemudian saya dapat sekian persen dari kenabian, yang ngaku nabi nanti. Jadi mimpinya yang baik itu sesuai ya, sesuai dengan nubuah atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muwafaqah istilahnya. Muwafaqah. Kalau mimpi yang baik kan boleh diceritakan. Ya, Tapi kita perhitungkan daripada diceritakan akan timbul begini-begini, mungkin kurang nyaman. Kita memilih tidak diceritakan saja, gimana tuh? ya bagus pertimbangan. Jadi tetap dipertimbangkan. Makanya tadi di hadis diceritakan ke orang yang disukai saja. Kira-kira orangnya yang akan mendengar tidak kita sukai, tidak usah ceritakan. Ke orang yang kita sukai saja. Artinya pilih-pilih ya. Pilih-pilih kepada siapa kita akan menceritakan impian itu. Wallahu a'lam. Kalau mimpi ketemu Nabi itu Nah tadi kalau mimpi ketemu Nabi pasti ya, pasti itu Nabi. pasti Sebab Nabi dalam mimpi tidak akan pernah menyerupai setan ya, pasti Nabi. Pasti. Pasti Setan Nabi. tidak bisa menirukannya gitu ya. Iya. Tidak akan jelek pokoknya kalau bukan kejelekan pokoknya. Pasti Nabi. Itu Tapi jarang. kiat-kiatnya bagaimana kalau supaya mengarah kepada kita mimpi bertemu dengan Nabi? Ya tingkatkan kecintaan ke Nabi. Tingkatkan kecintaan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya cinta? Di antaranya tanda cinta dua. Istilahnya aksaruhum dzikra. Orang yang cinta biasanya tandanya sering menyebut namanya. Jadi kita cinta Nabi juga sering menyebut nama Nabi. Menyebut nama Nabi diformalkan oleh Allah. Diformalkan dengan salawat ya. Ya. Jadi ada cara menyebut Nabi yang Allah resmikan ya, yang Allah formalkan, yang bentuk salawat. Di Al-Qur'an Al-Ahzab Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat. Kalau menyebut nama Nabi ya pakai salawat saja. Salawat. Dan sebut nama Nabi. Ini banyak penceramah yang curang nih sekarang gitu. Dan mungkin tapi saya husnudzon, niatnya baik, tapi mungkin juga banyak yang lupa gitu ya. Misalnya begini, sering gitu. Di awal-awal pidato, dengarkan aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nyebut Nabi enggak? Enggak ada, hanya disebut. Mudah-mudahan salawat disampaikan kepada Nabi termulia. Siapa? Gitu ya. Kan Nabi itu banyak sekali. Gitu ya. Sebut nama Nabi Muhammad itu sebut. Ini mungkin kebalikan kecurangan dari orang Yahudi dulu ya. Orang Yahudi itu dulu zaman Nabi itu menyebut Muhammad, tapi tidak menyebut Nabi, tidak menyebut Rasul. Jadi orang Yahudi itu curangnya zaman Nabi Muhammad SAW dulu itu. Yahudi dan Nasrani itu curangnya begitu. Nyebut Nabi kita Muhammad, nyebut namanya saja Muhammad gitu aja. Pantang menyebut Nabi, pantang menyebut Rasul. Kita sekarang kebaliknya. Kita sekarang kebanyakan diantaranya penceramah itu menyebut Nabi saja, tapi tidak menyebut namanya. Maka bagi kita
Kita menyebut dia, nyebut Nabi juga menyebut namanya juga ya. Maka di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasul yang lain itu tidak sebut Nabi dan Rasul Allah sebelum nyebut namanya. Misalnya gini, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Ya Yahya, itu langsung namanya. Ya Yahya, wahai Yahya, pegang teguh kitab ini ya. Khudil kitaba biquwah. Ya Musa ya, inni istafaituka 'alan nasi risalati bi kalami. Bi risalati wa kalami. Jadi langsung menyebut namanya Allah itu. Ya Ibrahim ya. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Langsung disebut. Coba kalau Nabi Muhammad tuh di Quran tuh, itu sebut gini. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika ya, wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi ya, untuk menyebut Nabi Muhammad tuh disebut Nabi, gelar nabinya itu disebut oleh Allah gitu. Tapi untuknya Nabi yang lain tidak. Dari Nabi Adam tuh, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam, ya Nuh ya, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Langsung gitu ya. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut Nabi dan sebut Rasul sebelumnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut dua-duanya. Ya namanya ya, kemudian juga karunia kerasulan dan nubuahnya, Rasul dan Nabi disebut. Jadi tanda cinta menyebut nama yang diresmikan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat namanya. Yang kedua, cinta biasanya ditandai dengan ihyaus sunnah, menghidupkan sunnah. Maksudnya menghidupkan sunnah adalah meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti cinta yang lain juga, rumus cinta yang lain juga kan biasanya kalau orang cinta itu meniru-niru itu. Niru-niru. Cinta artis, kemudian bajunya ditiru, ditiru. Ini bukan menyamakan Nabi dengan artis, bukan. Maksudnya menirunya itu. Bagi kita dalam kaidah cinta yang umum gitu ya, ya ada peniruan juga. Bagi kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan ihya'us sunnah, istilahnya menghidupkan sunnah Nabi. Menghidupkan sunnah Nabi, makannya niru Nabi gitu. Maka perlu ilmu. Makan niru Nabi, tidur niru Nabi, ya segalanya meniru Nabi ya. Meniru Nabi. Pakaian meniru Nabi, niru Nabi ya. Itu namanya ihyaus sunnah namanya. Itu dikerjakan dengan kesadaran. Misalnya kalau udah terbiasa kadang-kadang ya udah kadang dulu, tapi itu yang lebih baiknya mungkin harus dengan niat ya. Harus disengaja. Kalau sengaja bahasanya tadi pakai niat. Sengaja saya niru Nabi. Wasim, alhamdulillah. Nabi begitu bilangnya gitu. Kalau bersin mengucapkan alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ada yang mengucapkan salam jawab tuh. Niru Nabi. Waalaikumsalam, siapa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya meniru Nabi, ihyaus sunnah namanya. Ihyaus sunnah. Itu diantara istilahnya mencintai Nabi. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat, mudah-mudahan meniru Nabi gitu. Di akhlak-akhlak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dipertemukan dengan Nabi di dalam mimpi. Tadi ada jaminan kalau pernah mimpi Nabi di akhirat pasti ketemu. Jadi orang yang mimpi Nabi di dunia itu sudah punya jaminan nanti akan ketemu Nabi. Jadi sudah kabar gembira yang sangat besar itu bagi orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi ya. Pasti nanti di akhirat ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bagi kita mudah-mudahan kita di akhirat mendengarkan hadis-hadis Nabi yang 7 tadi itu, mudah-mudahan
kita dipertemukan dengan yang bersabdanya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keinginan dalam mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita ingin tahu isinya, tapi harapan yang paling tinggi mudah-mudahan nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu Nabi, insya Allah dijauhkan dari adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi mimpi di dunia, mudah-mudahan syukur-syukur ya. Mudah-mudahan di akhirat diberi kepastian oleh Allah, diberi izin Allah untuk ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Isfa'na bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allah minan surga Allah syafa'ah li Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah nasruka ya Allah liqa bin nabi fil manam wa fi riyatin salihah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.